Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ahmad Wildan, mahasiswa Universitas Islam Malang, program studi S1 Pendidikan Agama Islam, NPM 21901011159. Di video kali ini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester 5 mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai satu kaidah fikih yang bunyinya tasarrufu al-imami ala ra'yati manutun bil maslahah, yang artinya tindakan imam atau pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan atau dihubungkan dengan kemaslahatan. Nah, apa sih maksudnya? Maksudnya bahwa segala tindakan atau kebijakan seorang pemimpin ataupun seorang imam terhadap orang yang berada di bawah kepemimpinannya harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik itu berupa manfaat duniawi ataupun manfaat ukhrawi atau akhirat. Nah, sedangkan menurut Abdul Mujib, tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk golongan ataupun untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam suatu perkumpulan ataupun suatu badan atau juga suatu wilayah. Tanpa adanya seorang pemimpin, maka suatu perkumpulan atau suatu wilayah tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Nah, Abdul Al-Karim Zaidan menekankan 3 hal pokok yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Yang pertama, melayani orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Yang kedua, menegakkan keadilan. Yang ketiga, merealisasikan kemaslahatan untuk manusia. Nah, dari ketiga tersebut bisa dijadikan sebagai barometer keberhasilan sebuah kepemimpinan. Jika sang pemimpin mampu melayani orang-orang yang dipimpin, bisa berbuat adil dan dapat membaca serta menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan rakyat atau orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya, maka ia dapat dikatakan seorang pemimpin yang berhasil. Apa maksud maslahat dalam kaidah ini? Menurut para ulama usul fikih, manfaat atau utility dapat diperoleh melalui 2 hal, yaitu yang pertama, jalb al-maslahi atau upaya untuk menghasilkan maslahat, dan yang kedua, dar al-mafasid, yang berarti menolak bahaya atau kerusakan. Sehingga dapat ditegaskan bahwa kebijakan yang diberlakukan oleh seorang pemimpin harus mengacu pada tercapainya manfaat atau tertolaknya bahaya dari orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab atau kepemimpinannya. Adapun yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan manfaat atau bahaya pada suatu kebijakan yang hendak diambil oleh seorang pemimpin. Yang pertama, tercapainya tujuan syariah atau maqasid al-syariah yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya 5 kebutuhan dasar atau al-dariyat al-khams, yaitu kebutuhan yang terkait dengan agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Yang kedua, maslahat yang ingin diwujudkan tidak bertentangan dengan nas atau dalil syar'i, baik dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Oleh karena itu, maslahat tidak boleh bertentangan dengan nas. Dan maslahat yang dimaksud di sini bukan maslahat yang berdimensi material dan duniawi saja, akan tetapi juga maslahat yang berdimensi spiritual dan konkret dengan masalah-masalah ukhrawi atau akhirat. Nah, selanjutnya contoh dari penerapan kaidah ini. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, ketika seorang pemimpin membagi harta zakat kepada 8 kelompok yang merupakan para mustahi atau yang berhak menerima zakat, maka tidak boleh mengutamakan salah satu kelompok dari yang lainnya ketika kebutuhan mereka sama. Contoh yang kedua, sebagaimana yang disebut oleh Al-Mawardi, tidak bolehnya seorang pemimpin mengangkat orang yang fasik sebagai imam dalam sholat, walaupun kami berpendapat tentang sahnya sholat di belakang mereka, karena hal itu hukumnya makruh. Nah, dan seorang pemegang kekuasaan atau pemimpin diwajibkan untuk memperhatikan kemaslahatan orang yang dipimpinnya, dan tidak ada maslahatnya ketika ia mengajak kepada hal yang makruh hukumnya. Contoh yang terakhir, pemimpin atau pemerintah tidak boleh mengangkat seseorang yang tidak memiliki keahlian untuk suatu jabatan, sedangkan tenaga profesi yang diperlukan untuk jabatan itu ada. Menempatkan orang yang bukan ahlinya pasti mengakibatkan
ketidaksuksesan dalam mewujudkan kemaslahatan atau kepentingan umum. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.